pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Putra bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 7 Maret 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Mendagri dan Mensos berbuka puasa bersama dengan ribuan masyarakat Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman. Di sela kunjungan kerjanya ke Aceh, Mendagri memastikan percepatan pemulihan pasca bencana. Kemudian BPTD Aceh lakukan berbagai persiapan jelang mudik Lebaran. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial berbuka puasa bersama dengan ribuan masyarakat Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman. Di sela kunjungan kerjanya ke Aceh, Mendagri memastikan percepatan pemulihan pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri acara buka puasa bersama di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Aceh ini turut dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadullah, serta unsur Forkopimda Aceh. Acara tersebut menjadi bagian dari penutupan Aceh Ramadan Festival sekaligus peringatan malam Nuzul Quran. Ribuan masyarakat memadati halaman masjid untuk mengikuti buka puasa bersama yang disediakan sekitar 5.000 porsi makanan dari dukungan pengusaha, SKPA, dan BUMD Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualim berharap kegiatan berbuka puasa bersama di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dapat mempererat ukhuwah antara pemerintah dan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum peningkatan ketaatan. Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan kekagumannya terhadap Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang menjadi ikon Aceh sekaligus warisan budaya bangsa. Saya menyampaikan bahwa masjid ini, Masjid Baitur Rahman ini, saya baru tahu usianya lebih dari 700 tahun. Itu bukan hanya ikon Banda Aceh. Sebagai Ketua Satgas Rehab Rekon Pasca Bencana Sumatera, ia menegaskan pemerintah pusat terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh agar masyarakat segera kembali menjalani kehidupan normal. Jadi ini merupakan kebanggaan diri bagi kami berkumpul bersama di sini, kebahagiaan sendiri, meskipun di tengah-tengah tugas yang ditunjuk oleh Bapak Presiden, dan kami yakin juga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ditunjuk, saya yakin adalah juga karena takdir Allah untuk mempercepat rehab dan rekon bencana di Sumatera
yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadullah mengatakan tradisi berbuka puasa bersama di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dan pada malam nuzul Quran telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Aceh. Tradisi tersebut menjadi simbol kekuatan nilai religius Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah. Sebagaimana biasanya kami di provinsi yang digelar dengan Serambi Mekah setiap 17 Ramadan malam nuzul Quran, kami selalu berbuka puasa di depan Masjid Raya yang kita cintai ini. Ia juga menegaskan bahwa Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh merupakan kebanggaan masyarakat Aceh dan Indonesia. Masjid tersebut tetap berdiri kokoh saat tsunami melanda Aceh dan kini telah tersertifikasi sebagai warisan budaya nasional oleh Kementerian Pariwisata. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Pendengar, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Aceh melakukan berbagai persiapan dalam mendukung kenyamanan dan keamanan arus mudik Lebaran. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulida Putri. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Aceh Tovan Muiz menegaskan pihaknya bersama instansi terkait terus berupaya mempersiapkan berbagai hal dalam mendukung kenyamanan dan keamanan arus mudik Lebaran. Persiapan yang dimaksud meliputi sumber daya manusia SDM, sarana prasarana pada terminal angkutan seperti di Kota Banda Aceh, Langsa, Luk Semawe, Melabuh, dan Paya Ilang, Kabupaten Aceh Tengah, termasuk memastikan kesiapan fasilitas di pelabuhan penyeberangan. Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum PU juga diperkuat dalam mempercepat perbaikan jalan nasional. Kita sudah mempersiapkan fasilitas terminal kami yang ada, yaitu terminal baik itu terminal Batoh, kemudian Paya Ilang, terminal Lok Sumawe, kemudian terminal Langsa, dan terminal Melabuh. Ini sedang kita persiapkan semua, baik itu prasarananya, mulai dari kebersihan, fasilitas pendukung yang lain, penerangan, dan hal-hal yang lain. Upaya lain yang dilaksanakan adalah ramcek, yakni pemeriksaan menyeluruh teknis dan administratif kendaraan angkutan umum untuk memastikan laik jalan. Adapun pemeriksaan meliputi sistem pengereman, lampu, ban kemudi, alat tanggap darurat seperti dongkrak, pemecah kaca, serta surat-surat kendaraan. Dari Banda Aceh, Tisi Maulida Putri melaporkan. Masih dari Kota Banda Aceh, mendengar menjelang periode peak season Lebaran, lonjakan penumpang penerbangan Garuda Indonesia di Banda Aceh justru tidak terlalu signifikan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Menjelang periode peak season Lebaran, jumlah penumpang penerbangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk cabang Banda Aceh justru mengalami penurunan. Kondisi tersebut berbeda dengan tren di sejumlah daerah lain yang umumnya mengalami peningkatan jumlah penumpang pada momentum arus mudik. Manajer Sales dan Marketing PT Garuda Indonesia Persero Tbk cabang Banda Aceh, Jufriandi, mengatakan lonjakan penumpang pada masa Lebaran di Aceh memang tidak terlalu terasa. Menurutnya pola perjalanan masyarakat di Aceh cenderung berbeda dibandingkan daerah lain. Memang Aceh kan kalau setiap Lebaran itu beda dengan provinsi lain. Artinya peak season Lebaran tidak terlalu terasa di Aceh. Terasanya malah di hari-hari biasa. Di situ kita kadang-kadang kesulitan untuk menyediakan seat. Di tahun ini karena tren market cenderung stagnan, jadi kita melakukan penyesuaian kapasitas. Artinya yang tadinya kita terbang 2 kali, dikarenakan demand yang turun, yang tidak terlalu signifikan peningkatannya, jadi kita melakukan adjustment pesawat, adjustment kapasitas lah. Yang tadinya terbang 2 kali, kita jadikan sekali. Jufriandi menjelaskan salah satu faktor yang turut mempengaruhi penurunan jumlah penumpang saat ini adalah bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Kondisi tersebut membuat sebagian aktivitas perjalanan, termasuk perjalanan dinas pemerintah, mengalami pengurangan. Jufriandi menambahkan tren pasar penerbangan di Aceh pada tahun ini juga cenderung stagnan. Untuk menyesuaikan kondisi tersebut, Garuda Indonesia melakukan penyesuaian kapasitas penerbangan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.
Berita dari Kota Lok Sumawe, pendengar, mahasiswa Lok Sumawe kembangkan bisnis parcel custom sesuai selera konsumen. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan parsel lebaran di Kota Lok Sumawe mulai meningkat. Tradisi berbagi bingkisan kepada keluarga, sahabat, dan relasi kerja menjadi momen yang selalu dinantikan masyarakat. Melihat peluang tersebut, seorang mahasiswa muda menghadirkan inovasi parsel dengan konsep yang lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Muhammad Furkan menghadirkan konsep parsel custom di mana pelanggan tidak hanya dapat memesan paket siap kirim, tetapi juga diperbolehkan membawa sendiri bahan atau isi parsel sesuai keinginan. Konsep ini memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk menentukan isi parsel mulai dari kue kering, sirup, sembako, hingga produk pilihan lainnya. Setelah bahan diserahkan, Furkan akan merangkai dan menghias parsel dengan desain menarik dan kemasan rapi sehingga tampil elegan serta siap diberikan kepada keluarga maupun relasi kerja. Sentuhan kreativitas pada dekorasi membuat parsel terlihat eksklusif meski disesuaikan dengan anggaran pelanggan. Hari ini saya menghadirkan konsep parsel yang lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan bisa menyesuaikan sesuai isi kantong. Selain itu, kami menyediakan paket siap kirim dan saya juga menerima jasa penyusunan parsel bagi pelanggan yang ingin membawa sendiri isi atau bahan sesuai kebutuhan mereka. Inovasi ini dapat respon positif dari masyarakat karena nilai lebih fleksibel dan ekonomis. Dengan pilihan harga yang bervariasi, pelanggan dapat menyesuaikan isi parsel tanpa harus membeli paket yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk harga parsel yang ditawarkan mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000 tergantung pada isi dan tingkat pemesanan. Furkan memastikan setiap paket baik sederhana maupun premium tetap dikerjakan dengan standar kerapian dan estetika yang sama agar memberikan kesan yang istimewa bagi penerimanya. Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. KPP Pratama Melabuh mengoptimalkan layanan asistensi bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan di wilayah kerjanya dalam proses pengisian dan laporan SPT melalui aplikasi Cortex. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Memasuki periode pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan PPH tahun pajak 2025, KPP Pratama Melabuh terus mengoptimalkan layanan asistensi bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan di wilayah kerjanya. Laporan SPT tahunan ini dilakukan melalui aplikasi Cortex sebagai bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan. Kepala KPP Pratama Melabuh Hari Santoso mengatakan untuk tahun pajak 2025, batas waktu pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi paling lambat pada tanggal 31 Maret 2026, sedangkan bagi wajib pajak badan paling lambat tanggal 30 April 2026. Untuk segera menyampaikan SPT tahunan dengan aplikasi Cortex yang insya Allah lebih baik ya di tahun ini, dan kami berharap rekan-rekan wajib pajak bisa menyampaikan SPT tahunan untuk orang pribadi maksimal di 31 Maret 2026, kemudian untuk wajib pajak badan paling akhir di 30 April 2026. KPP Pratama Melabuh telah menyediakan loket khusus asistensi serta petugas pendamping yang siap membantu wajib pajak dalam proses pengisian dan pengiriman SPT melalui aplikasi Cortex. Layanan ini bertujuan memastikan setiap wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Kepala KPP Pratama Melabuh menghimbau agar seluruh wajib pajak untuk tidak menunda pelaporan SPT tahunan. Melalui kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan, masyarakat turut berperan aktif mendukung penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan bersama sejalan dengan semangat pajak kuat APBN Sehat Indonesia Sejahtera. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Antrian panjang terus terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Benar Meriah. Pemerintah kabupaten setempat menghimbau masyarakat tidak panik dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
Pemandangan antrian panjang kendaraan masih terus terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Benar Meriah. Kondisi ini tetap terjadi meskipun pihak Pertamina telah memberikan jaminan bahwa pasokan dan ketersediaan bahan bakar minyak BBM untuk wilayah tersebut dalam kondisi aman. Kondisi ini dipicu adanya isu akan terjadi kelangkaan BBM yang dikaitkan dengan konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Selain itu, fenomena ini juga disebabkan trauma bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu. Ketika itu, masyarakat kesulitan mendapatkan BBM karena akses menuju wilayah tengah terputus. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kadiskominfo Benar Meriah Ilham Abdi menyampaikan bahwa ketakutan akan langkanya BBM menjadi pemicu aksi panic buying. Ini kalau saya perhatikan terpancing oleh pesan melalui grup WhatsApp yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan minyak terakhir masuk hari Jumat hari ini, setelah itu tidak ada. Itu sama sekali kami pastikan informasi tersebut tidak benar dan hoax. Jadi kami minta kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan informasi-informasi broadcast pesan berantai yang sedemikian. Ini sebenarnya disebarkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan, mengambil kesempatan untuk menciptakan kondisi panik sehingga mengambil keuntungan. Mungkin dia menjual minyak dengan harga yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar terkait kelangkaan BBM. Masyarakat diminta untuk membeli hanya sesuai dengan kebutuhan operasional harian. Kemudian masyarakat dilarang keras membeli BBM dalam jumlah besar menggunakan jerigen tanpa izin atau melakukan pengisian secara berulang-ulang dalam sehari. Mungkin kemarin sudah sempat disampaikan bahwa stok yang ada di depot Semawe oleh PT Pertamina ini dipastikan aman sampai dengan Lebaran dan memastikan kegiatan mudik akan berjalan bagaimana mestinya. Namun apabila terjadi panic buying seperti ini, nah ini akan mengganggu jumlah kebutuhan. Jadi misalnya begini, ketika ada masyarakat yang mengisi sebenarnya dia BBM-nya sudah ada, tetapi karena panik menyetok BBM sehingga yang betul-betul membutuhkan yang tidak pernah mengisi sama sekali ini yang menjadi korbannya, gitu. Mau tidak mau harus mengisi ke pinggir-pinggir jalan tempat penjualan BBM. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah bersama pihak kepolisian juga akan melakukan penertiban terhadap pedagang eceran BBM yang menjual di atas harga normal. Begitupun Pemkab akan selalu berkoordinasi dengan Pertamina guna memastikan kelancaran dan ketersediaan BBM untuk wilayah tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Pendengar, kebakaran lahan terjadi di kawasan Tepin Blang, Gampung Paya Senara, Kota Sabang, Kamis sore. Peristiwa tersebut menyebabkan sekitar 1 hektar lahan dipenuhi api dan turut berdampak pada kebun cengkeh milik warga setempat. Selengkapnya dilaporkan rekan Razia Arda. Kebakaran lahan terjadi di kawasan Tepin Blang, Gampung Paya Senara, Kota Sabang, Kamis sore. Peristiwa tersebut menyebabkan sekitar 1 hektar lahan dipenuhi api dan turut berdampak pada kebun cengkeh milik warga setempat. Komandan Regu 1 Pemadam Kebakaran Kota Sabang Saiful mengatakan pihaknya menerima informasi kebakaran sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut diperoleh dari anggota pemadam kebakaran yang berada di lapangan. Yang terbakar lahan rumput ilalang. Ya, menurut pemantauan ada kena batang cengkeh sekitar berapa batang. Api yang meluas kemudian merambat hingga ke kebun cengkeh milik warga. Akibatnya sejumlah pohon cengkeh dilaporkan terdampak oleh kebakaran tersebut. Sekitar 1 hektar kurang lebih. Untuk imbauan, janganlah membakar lahan yang mudah terbakar. Kalau membakar harus menjaganya. Dalam proses pemadaman, petugas tidak mengalami kendala berarti di lapangan. Namun armada pemadam sempat sedikit terlambat tiba di lokasi karena rute menuju area kebakaran cukup sempit dan pengemudi belum sepenuhnya menguasai medan. Dari Sabang, Razia Arda melaporkan.
Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ratusan masyarakat dari 4 kecamatan, beberapa desa di Kabupaten Aceh Singkil kembali mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, pertanyakan transparansi penetapan data korban terdampak banjir. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Ratusan masyarakat dari 4 kecamatan, beberapa desa di Kabupaten Aceh Singkil kembali mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat. Kedatangan masyarakat itu selain bertujuan untuk mempertanyakan terkait transparansi proses penetapan data calon penerima bantuan stimulan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak banjir dan longsor di Aceh Singkil yang dinilai banyak kejanggalan-kejanggalan. Juga mereka meminta tindak lanjut pendataan tahap berikutnya agar program tersebut lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang rumahnya rusak akibat banjir. Hal ini diakui oleh salah seorang warga dari Desa Pasar Singkil, Aceh Singkil, Miswar Sijabat, saat berkunjung bersama warga lainnya ke kantor BPBD Aceh Singkil Jumat 6 Maret 2026. Ya, keluhan untuk masyarakat pun di daerah Kecamatan Singkil ini ialah untuk mempertanyakan hasil istilahnya survei yang dari dinas PPD ini ke desa masing-masing. Terkait dengan harapannya tolonglah pemerintah seperti Bapak Bupati tegaskan kepada dinas PPD untuk tinjau ulang ke lapangan data yang murni supaya masyarakat jangan apa. Artinya data. Kemudian ia menambahkan terkait dengan adanya beredar penetapan daftar calon penerima bantuan rehab rumah rusak akibat terdampak banjir di Aceh Singkil. Ia juga meminta pemerintah daerah setempat agar dapat mengevaluasi keputusan tersebut melalui Bupati Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu, keluhan yang sama juga disampaikan oleh warga lainnya, yakni Naulia Rahmi, secara bersama-sama dengan warga lain dari Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, menyebutkan bahwa data calon penerima bantuan rehab rumah bagi warga terdampak banjir diduga banyak yang tidak tepat sasaran. Sehingga untuk menyampaikan aspirasi tersebut, mereka ingin menyampaikan secara langsung kepada pimpinan daerah yaitu Bupati agar dapat melakukan pendataan ulang. Kami sama minta transparansi bagaimana mereka menyalurkan dananya. Terus apa harapannya ke depan? Ya harapannya cobalah disurvei, didatangi, benar-benar didatangi. Yang terkena dampak itu yang mana orangnya, yang rusak yang mana. Jangan kayak kemarin tiba-tiba udah keluar aja namanya, kan nggak masuk akal kayak gitu. Pertama itu kan. Hasil amatan selain warga dari Kecamatan Singkil dan Singkil Utara, juga ada beberapa warga dari Kecamatan Gunung Meriah dan warga dari Desa Silatong, Kecamatan Simpang Kanan, ingin mempertanyakan secara langsung sumber data tahap pertama calon penerima bantuan rehabilitasi rumah yang rusak akibat banjir yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui BPBD. Meski dengan membawa jawaban yang masih belum memuaskan, karena pimpinan daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati, kemudian pejabat kepala pelaksana BPBD juga tidak ada di kantor saat warga datang, akan tetapi mereka sangat berharap agar data calon penerima bantuan tahap pertama itu ditinjau ulang kembali. Bahkan, jika tidak ada tindak lanjut, mereka mengancam akan datang lebih banyak dan siap menduduki kantor BPBD dan kantor Bupati Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan. Informasi terakhir mendengar aroma rempah dari batok kelapa bakar di Taman Kehati menjadi buruan warga Subulu Salam hingga Aceh Singkil untuk menjaga kesehatan tubuh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto dalam feature Ramadan sore ini. Di sudut Taman Kehati, Kecamatan Simpang Kiri, aroma rempah dan asap pembakaran kelapa menjadi penanda kehadiran kuliner khas. Di tangan Rani Mardianti dan suaminya, buah kelapa yang lazimnya disajikan dingin disulap menjadi minuman herbal yang sangat diburu masyarakat kota Subulu Salam hingga daerah tetangga.
Proses pembuatan kelapa bakar ini bukan perkara instan. Rani memilih kelapa muda atau setengah tua yang masih utuh untuk dibakar di atas bara api dalam drum besi. Proses pemanasan ini juga berlangsung cukup lama, yang mana memakan waktu antara 1 hingga 4 jam, hingga tempurung luarnya menghitam legam dan air di dalamnya terinfusi saripati rempah. Setelah matang, tempurung dibuka untuk kemudian diracik dengan campuran rempah pilihan. Irisan jahe, serai cengkeh, dan kayu manis dimasukkan ke dalam air kelapa yang hangat, lalu disempurnakan dengan manisnya gula aren. Perpaduan ini bukan sekedar pelepas dahaga, melainkan ramuan herbal yang diyakini berkhasiat untuk menjaga kebugaran tubuh. Di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini, dinamika pasar pun terasa berbeda. Rani mencatat bahwa selama bulan puasa ini pembeli lebih banyak mencari kelapa muda biasa untuk berbuka. Namun ia tak khawatir karena kelapa bakar tetap memiliki basis penggemar setia yang mencari khasiat kesehatan di baliknya. Kurang kalau di bulan puasa. Oh, agak kurang ya. Nah, dia kan panas, mungkin orang gimana ya? Pasti enaknya dingin-dingin kalau dibakar. Di tempat kakak kan ada juga yang jual ini ya, kelapa yang dingin ya? Kelapa muda biasa di hari biasa lumayan meningkat. Meningkat ya. Tapi kalau kelapa bakar kurang. Kurang ya. Oh, apa bedanya kelapa bakar sama kelapa biasa itu, Kak? Kalau yang bakar kan bisa untuk obat, banyak juga khasiatnya kan. Karena dia ada rempah, jahe serai, gula aren. Kalau kelapa muda, jeruk, gula, es batu kayak gitu aja. Itulah cuma perbedaan. Cuman ini untuk obat. Oh, obat. Nah, khasiatnya apa ya? Sarang, diabetes, asam angin, dia juga. Daya tarik racikan ini terbukti mampu melampaui batas geografis kota. Tak jarang pelanggan yang datang tidak hanya berasal dari warga kota Subulu Salam, melainkan juga dari Kabupaten Aceh Singkil yang rela menempuh perjalanan demi menikmati sensasi unik kelapa bakar rempah ini. Untuk menikmati satu porsi kelapa bakar penuh khasiat ini, Rani mematok harga 15.000 per buah. Sementara bagi pelanggan yang menginginkan kesegaran kelapa muda biasa, cukup merogoh kocek antara 10.000 hingga 12.000 rupiah per buah. Ketekunan Rani dalam berdagang bukan datang dari kemarin sore. Ia dan suaminya telah merintis usaha ini selama 6 tahun. Sebelum menempati lokasi strategis di Taman Kehati Subulu Salam, mereka sempat dikenal berjualan di kawasan persimpangan SMP Unit Subulu Salam, Kecamatan Simpang Kiri, yang menjadi titik awal perjalanan bisnis mereka. Demikian, Juprianto melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.